Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama perwakilan dari Fakultas FAI. Oke, langsung saja ke skenario pertama ya tentang mencari skripsi. Pertama, coba akses website repositori UMM. Ya. Baik, jadi di sini kalau menurut pandangan saya, untuk tampilan user interface-nya itu dia kelihatan masih jadul dan kelihatan masih tumpah tindih. Jadi alangkah baiknya dibuat seminimalis mungkin untuk tampilan awalnya dulu. Oke, baik. Sekarang coba lakukan login. Jadi untuk dari respon tombol login sendiri itu sudah tidak ada masalah. Tapi mungkin untuk penempatan tombol login sendiri, alangkah baiknya jangan di sudut seperti ini karena agak susah untuk dilihat oleh pengguna. Oke, baik. Sekarang coba cari skripsi dengan cari karya ilmiah dengan kata kunci design thinking. Design thinking. Terkait eh, pencarian sendiri, mungkin setelah halaman login itu kita sebagai pengguna langsung diarahkan saja ke halaman home. Soalnya kalau tadi setelah login kita tidak langsung diarahkan ke halaman home dan kalau kita mau mencari skripsi lagi, kita harus kembali lagi ke awal. Jadi lebih baik dari login langsung ke home. Oke, cari dengan kata kunci design thinking. Seperti yang ada di chat itu, design thinking. Untuk pencariannya sendiri itu sudah tidak ada masalah. Untuk respon dari websitenya juga sudah tidak ada masalah dari saya. Baik, sekarang tadi tentang karya ilmiah, sekarang coba cari autor Ilyas Nur Yasin. Iya, cari autor Ilyas Nur Yasin. Ini kenapa? Ilyas Nur Yasin. Nah, kayak gitu. Ilyas Nur Yasin. Ada nggak? Oke, Jadi, berarti mudah ya untuk mencari apa skripsi atau autor. ya terkait pencariannya, dia langsung memuat beberapa skripsi yang ada autor yang bernamakan apa yang kita cari. Tapi mungkin kalau sedikit masukan, ketika kita mencari eh, autor nama autor tersebut, ketika hasilnya ditampilkan, maka nama autor tersebut yang harus di-highlight biar orang-orang tidak bingung lagi untuk mencari nama autor yang ada di dalam skripsi itu. Hmm. Oke, baik. Sekarang coba perlihatkan unggahan terbaru yang ada pada website repositori UMM. Unggahan terbaru. Jadi menurut saya, kalau di bagian unggahan terbaru sendiri, untuk tombolnya sendiri sudah eh, berfungsi dengan baik. Tapi untuk tampilan sendiri ini mungkin dibuat lebih teratur lagi dengan tabel-tabel tersendiri biar terlihat kalau dia terpisah antara satu unggahan dengan unggahan lain.
Oke, tapi mudah ya untuk mencari halaman ini. Untuk halaman ini sendiri karena sudah tertera besar di atas, jadi bagi saya sebagai pengguna mudah. Oke, sekarang coba perlihatkan seluruh daftar skripsi dari Divisi Teknik Informatika yang terbit di tahun 2024. Saya ulangi ya. Perlihatkan seluruh daftar skripsi dari Divisi Teknik Informatika yang terbit di tahun 2024. Jujur sebagai pengguna saya masih bingung untuk mencari lebih detail tentang itu karena untuk di bagian search dan bagian home ini sendiri masih kurang petunjuk bagi saya sebagai pengguna untuk mencarinya. Baik, berarti gak bisa ya, atau mau dicoba lagi? Boleh mau coba lagi. Oke, coba dicari dulu. Di tahun berapa tadi, mohon maaf? Tahun 2024, perlihatkan seluruh daftar skripsi dari Divisi Teknik Informatika yang ada pada tahun 2024. Nanti kita kan kita mau tahu. Nanti kita kan, sorry. Maaf, maaf sebelumnya. Maaf sebelumnya. Oke. Nah, tadi hampir betul, cuman Ngana salah sedikit. Oke. Oh, Ada ada ini nggak? Ada ini nggak yang ingin Ngana sampaikan? jadi kalau misalkan di bagian departemen ini daripada diuraikan satu persatu gini, mungkin lebih bagusnya dibuatkan kayak drop down gitu. Jadi ketika klik box itu langsung bisa search atau ada daftar yang bisa di scroll gitu. Daripada harus dipaparkan semua seperti ini agak susah juga untuk mencari satu persatu gitu. Oke. Jadi mau dicoba lagi atau ini? Boleh, boleh. Oke. Saya bacakan lagi ya. Oke. Seluruh daftar skripsi dari Divisi Teknik Informatika yang terbit di tahun 2024. 2024. Jadi Oke. untuk cariannya sendiri menurut saya masih susah sebagai pengguna. Jadi mungkin lebih disederhanakan lagi. Oke. Sekarang pilih salah satu skripsi tersebut dan tunjukkan informasi yang ada pada skripsi tersebut. Eh, jadi di sini saya memilih salah satu yang paling atas. Jadi ketika saya mengklik judulnya itu, dia langsung terbagi menjadi beberapa pilihan yang dimana di sini ada pendahuluan bab satu, bab 2 dan lain-lain. Kemudian ada abstraknya juga. Kemudian ada informasi tambahan yang menurut saya ini
Mungkin ini bisa menjadi keunggulan, salah satu keunggulan dari website ini biar mempermudah pengguna mencari di bagian mana tepatnya pengguna ingin melihat skripsi tersebut gitu. Oke, berarti mudah ya untuk mendapatkan informasi. Ya, mudah menurut saya. Oke, sekarang coba download salah satu bab yang ada di situ. Jadi untuk respon webnya sendiri itu sudah tidak ada masalah. Jadi ketika mengklik salah satu bab langsung muncul diarahkan ke bagian PDF-nya. Jadi menurut saya sudah mudah. Oke, itu tadi skenario tentang mencari skripsi. Mungkin sisa waktu Zoom karena belum premium, sisa 2 menit lagi. Kita lanjutkan saja ya. Nanti tiba-tiba di cut, terus kita login lagi. Oke. Oke, tadi skenario tentang mencari skripsi. Sekarang kita lanjut ya ke skenario kedua tentang mengunggah skripsi. Pertama, buka halaman untuk mengunggah skripsi. Jadi untuk penempatan unggah skripsi sendiri mungkin bisa dipikirkan tempatnya yang lebih strategis. Soalnya kalau di sini kelihatan eh, seperti ditumpuk gitu. Hmm, oke. Sekarang eh, klik klik new item dan pilih item type seperti Anda ingin mengunggah skripsi. Oke. Jadi untuk pilihan item type-nya sendiri dia memang sudah jelas, tapi alangkah lebih bagusnya kalau dibuatkan berdasarkan alfabet biar pengguna mudah menemukannya. Misalkan ingin mengunggah tesisnya, itu kan kalau misalkan orang yang tidak tahu maka dia akan mencari di deretan huruf T, sedangkan ini sendiri di bagian atas. Jadi biar lebih mudahnya dibuatkan berdasarkan alfabetnya saja. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya dan unggah file PDF minimal 5. Maaf sebelumnya karena kita melalui via Zoom jadi saya belum bisa menyediakan file PDF-nya. Jadi untuk unggah mengunggah sendiri dia sudah jelas tempatnya dan sudah. Dua, maaf sebelumnya karena Zoom-nya belum premium. Oke, lanjutkan. Jadi untuk urusan unggah mengunggah skripsi ini sendiri arahannya sudah jelas, tempat mengunggahnya juga sudah jelas. Jadi itu sudah mudah untuk saya sebagai pengguna. Oke, coba di-upload beberapa file lagi. Di-upload beberapa file lagi. Jadi ini untuk file barunya juga bisa di-upload dengan baik. Apakah perlu di-upload lagi? Oke, mungkin sudah cukup. Sekarang coba lanjut ke halaman deskripsi. Sekarang coba isi deskripsi
dari skripsi yang sudah saya sediakan sebelumnya. Oke. Ah, paling atas, paling atas. Ah, Atau bukan? iya. Sambil ngana sampaikan ya terbapak. Hmm. Jadi untuk inputan sendiri ini, dia sudah jelas untuk tahap-tahapnya, tapi misalkan di bagian contribution, di sini ada beberapa pilihan. Mungkin untuk mempermudah pengguna, disertakan fitur pencarian biar kita langsung ketik tanpa harus scroll sebanyak ini. Kemudian hal ini juga berlaku untuk di bagian division. Jadi tanpa harus scroll sebanyak ini dan bingung, jadi langsung saja ada fitur pencariannya. Dan kemudian untuk eh, mungkin bagian ini anak panah anak panah ini mungkin dibuat lebih bagaimana biar tampilannya tidak mengganggu gitu. Karena menurut saya sendiri sebagai pengguna, tampilan dia ini seperti dia terlihat terlalu tersusun gitu. Apa namanya? Dibuat minimalis ya. Iya,
Dan untuk bagian eh, date ini, tahun ini, mungkin daripada harus diisi secara manual seperti ini, mungkin bisa langsung kayak ketika pengguna klik today atau apa, langsung diisikan secara otomatis tanggal hari ini gitu. Jadi tidak usah untuk mengisi manual gini. Biar karena menurut saya eh, ketika mau mengupload ini kan ada banyak tahap. Jadi ini istilahnya untuk mempersingkat lah dari tahap-tahap yang sudah banyak ini jadi lebih singkat lagi gitu. Oke, sekarang tanggal 5. Kemudian untuk di bagian ini juga mungkin jangan ditaruh semua daftar seperti ini karena ini terlalu panjang untuk ditaruh semuanya. Mungkin saya sudah mengisi semuanya. Oke, sekarang lanjut ke halaman subjek. 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 Nah, sekarang coba pilih teknologi general. Bisakah saya langsung mengetiknya saja? Oke, berarti mudah ya untuk di subjek. Ya, Oke, nggak ada ini atau lanjut. di sini sudah jelas sih. Kemudian ada juga ada box pencarian yang bisa memudahkan pengguna. Jadi saya rasa sudah mudah. Oke, lanjut. Coba lakukan deposit. Jadi untuk tombol depositnya sendiri sudah tidak ada masalah dan langsung dihantarkan ke halaman di mana di sini tertera file-file yang telah saya upload tadi. Jadi saya rasa sudah tidak ada masalah. Oke, itu tadi skenario tentang mengunggah skripsi. Oke, kita lanjut ke skenario terakhir ya, yang lebih cepat. Sekarang, coba lakukan lockout. Jadi untuk logout sendiri, mungkin tadi kan kita masuk ke website ini tampilannya bukan seperti ini kan. Jadi mungkin ketika kita klik logout, kita diantar ke tampilan awal sekali gitu. Jadi kalau ini kan memang sudah jelas untuk kita eh, diberitahu kalau kita telah logout, tapi mungkin kita bisa kembali ke tampilan yang awal sekali gitu. Oke. Nah, setelah lockout, kita bukan sebagai anggota dari repositori UMM.
Di sini kita sebagai tamu. Sekarang coba pilih salah satu skripsi yang ada pada repositori UMM. Random saja skripsinya. Pilih salah satu skripsi. Aduh, hujan lagi. Salah satunya saja kan? Salah satu ya. Nah, di bagian bab 4 dan seterusnya itu tidak bisa diakses sebelum melakukan download. Bagian bab 4 dan seterusnya. Coba, nah itu kayak gitu contohnya. Coba buka halaman untuk meminta akses file tersebut. Buka halaman untuk meminta akses salinan dari bab-bab yang terkunci tadi. Misalnya aku mau coba balik ke halaman yang tadi, lagi, kembali lagi. Nah, misalnya aku udah, saya sudah buka halaman ini, terus mau minta akses dari bab 4. Oke. Gimana? Nah, Hmm. Jadi untuk meminta akses sendiri, dia sudah jelas sih di sebelah bersebelahan dengan bagian download itu. Jadi kalau misalkan orang dari luar klik download dan tidak bisa mendownloadnya, dia bisa kembali dan klik langsung di requestnya. Dan menurut saya itu sudah mudah untuk pengguna. oke. Sekarang coba isi email dan alasan yang logis, seperti ingin meminta akses file tersebut. Untuk emailnya sendiri, Bebas saja. hmm, mungkin alasannya cukup seperti ini saja dulu. Oke, sekarang coba. Jadi untuk meminta filenya sendiri itu sudah jelas untuk eh, kolom-kolom seperti email dan meminta dan alasannya itu juga sudah jelas. Kemudian di ketika sudah meminta ada diarahkan ke halaman baru dan ada notifikasi seperti ini juga sudah jelas menurut saya. Oke, itu saja 3 skenario yang sudah saya siapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ah, terima kasih Mas Fakur Rahman telah mau berkontribusi pada penelitian saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.